Bapak Ibu guru hebat, mari ikuti acara ini sampai tuntas agar lulus menjadi guru penggerak. Betul disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Contohnya nama dan NIK itu nanti terverifikasi pada saat Bapak Ibu sekalian akan melakukan wawancara dan mengajar. Itu tunjukkan dulu KTP-nya. Setelah terverifikasi oke, baru akan mulai. Yang kami takutkan namanya tidak sesuai dengan KTP, ya, itu yang pertama. Terus seleksi tahap 1 ada mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk esai. Ya, tapi sebelumnya Bapak sekalian juga mendownload untuk mendapatkan rekomendasi kepala sekolah sesuai dengan tempat yang sudah tersedia. Jadi nanti di-download dulu, minta rekomendasi kepala sekolah. Kami berharap walaupun kadangkala ada Bapak Kepala Sekolah yang dalam tanda kutip menggampangkan sesuatu, misalnya Mas scan saja, Mas pakai ini saja, tapi kami harap diketik betul-betul ditandatangani dan stempelnya adalah stempel basah, karena akan di di-download, di-upload, itu harus sesuai dengan itu. Walaupun kadang-kadang Bapak Kepala Sekolah sibuknya luar biasa, mohon untuk ditunggu supaya dapat tapa asmo yang asli dan stempel yang basah. Ya, ini pada tahap yang pertama. Lanjut, Mas. Terus Bapak sekalian, untuk selanjutnya isi dari esai. Ini bentuk isi dari esai Bapak sekalian. Saya harap tahun yang lalu, karena saya tidak tahu yang sekarang. Tahun yang lalu sama apa? Kalau 468 kali 4 kan 3 juta lebih. Saya dikasih 428. Itu nanti yang usahain Pak Rakim dong. Saya minta nanti dari Rakim. Pak Rakim, itu dimatikan Pak Rakim. Selamat datang Pak Rakim dari Kota Tegal. Oke, terima kasih. Jadi motivasi menjadi guru penggerak, bagaimana mewujudkan motivasi tersebut, apa kelebihannya mendukung Anda untuk menjadi guru penggerak, dan organisasi yang pernah diikuti sebagai apa dalam organisasi tersebut, dan bagaimana menggerakkan sebuah organisasi tersebut supaya berkembang. Bapak sekalian, ini sebelum nanti diupload, kami berharap dipikirkan dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang Bapak Ibu sekalian. Saran kami, jangan banyak-banyak untuk copy paste Bapak sekalian. Kadang-kala copy paste tinggal ditempel, diteruskan. Menggunakan bahasa Bapak Ibu sekalian sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin karena pas kebetulan saya guru BK, mungkin saya mempunyai keilmuan bimbingan konseling dengan menggunakan buku-buku bimbingan konseling, mungkin. Jadi jangan terlalu banyak membahas motivasi itu apa, guru penggerak itu apa, kayak bikin sebuah skripsi itu udah usah Bapak sekalian. Yang penting sudah tahu artinya, dijalankan, dan saya agak lupa itu berapa karakter itu ya, 1.500 apa 1.000 karakter, itu nanti disesuaikan. Akan tetapi pada saat setelah Word dimasukkan ke dalam sistem, kalau terlalu banyak pun akan ditolak, termasuk kalau terlalu sedikit. Nah, ini yang kendalanya ada di situ. Ya, terus bagaimana mewujudkan motivasi tersebut ya Bapak sekalian juga sama. Jangan terlalu banyak copy paste, jangan terlalu banyak melihat orang lain, karena Bapak sekalian ini angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Coba di Google Bapak ketik, ini semuanya ada Bapak sekalian. Ini ada orang yang mengupload, karena sistem itu akan terbangun. Akan tetapi perlu diingat bahwa penyelenggara ini adalah Kementerian Pendidikan yang mempunyai peralatan cukup canggih untuk mendeteksi ini jawabannya siapa ini, punyanya siapa. Jadi kami berharap diketiklah sesuai dengan keinginan dan hatinya Bapak, supaya tidak atau Bapak Ibu, supaya tidak dalam tanda kutip copy paste kepada yang lain. Ini begitu Word baru diberikan kepada sistem, akan terisi dengan baik. Nah, saran kami jangan menunda-nunda waktu Pak, karena terlalu panjang, nanti dulu. Atau pada saat mengisi, hati yang tenang, pikiran yang jernih, supaya Bapak sekalian tidak tertunda waktunya. Kalau memang harus di rumah, yang ditakutkan pada saat di sekolah,
misalnya Bapak sekalian ada siswa, ada tamu, ini akan terganggu secara naluri dan pemikirannya itu akan berbeda. Ini pada isai, ya. Ini dulu Bapak sekalian, zamannya saya dengan Bu Hikmah ada tes skolastik. Saya tidak tahu yang sekarang ada atau tidak, tapi saya ceritanya yang dulu. Jadi ini adalah tes skolastik, yaitu materi tes potensi akademik, TPA, matematika dasar, analogi bahasa, dan problem solving. Jadi setelah isai selesai, Bapak sekalian nanti akan mendapatkan undangan tes skolastik. Sekali lagi dulu, dari informasi Bu Indah katanya sekarang tidak ada tes skolastik, ya mungkin alhamdulillah memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Mungkin alhamdulillah tidak ada, tapi barangkali nanti ada, ya nanti disiapkan dengan baik Bapak sekalian. Karena tes skolastik ini kalau tidak salah ada 60 soal, waktunya 60 menit. Berarti satu soal 1 menit. Ini yang memang bikin berdebar hatinya di tes skolastik. Tapi alhamdulillah informasinya tidak ada. Ya, kalau ada atau tidak mungkin kita lihat nanti. Ini setelah adanya tes skolastik, Bapak sekalian, ini mulai dengan seleksi tahap 2. Ini Bapak sekalian disesuaikan dengan keilmuan Bapak sekalian sekali lagi membuat RPP dan kelengkapannya yang akan digunakan sebagai pendukung dapat dalam seleksi mengajar Bapak sekalian. Cari yang sangat-sangat Bapak sekalian kuasai, ya, pembuatan RPP ini, ya, dan RPP ini juga diunggah ke akun Guru Berbagi dan diunggah pula ke SIM PKB pada link kelengkapan RPP. Ini juga sama. Tolong Bapak sekalian jangan sampai hanya, mohon maaf, copy paste. Misalnya copy paste punyanya teman, tidak dirubah nama atau kelasnya. Ya, misalnya pas bulan copy paste kawan-kawan SD, Bapak sekalian ngajar di SMP atau SMK, maka di situ tertulis SD kelas 4 misalnya. Ini sudah nanti bikin keringat dingin, ya. Jadi ini untuk kelengkapan sekalian untuk seleksi selanjutnya. Maka betul-betul dibuat sesuai dengan keahlian Bapak Ibu sekalian. Ya, ini seleksi tahap 2. Terus selanjutnya Bapak sekalian, ada seleksi mengajar. Jadi kemarin pada saat setelah tes skolastik ada pengumuman undangan untuk mempersiapkan seleksi mengajar Bapak sekalian. Jadi disesuaikan dengan RPP yang telah diunggah. Ya, peserta melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah diunggah. Proses mengajar ini seolah-olah dilakukan 1 JP, 1 jam. Akan tetapi diperintahkan hanya 8 menit Bapak sekalian. Ingat 8 menit. Tapi memuat semua proses pembelajaran. Mulai dari pembukaan, berdoa, menyapa siswa, sampai dengan terakhir Bapak sekalian. Kami harap, saya tidak tahu pada saat saya tidak menggunakan LCD Bapak sekalian. Jadi saya tidak menggunakan LCD tapi perangkat mengajar. Jadi saya bikin ada sebuah kertas. Berarti begitu selesai akan di tahap selanjutnya, saya tinggal menyobek kertas tersebut atau mengambilnya. Jadi seolah-olah seperti ini. Yang diterangkan itu ada semuanya disiapkan. Walaupun ada papan tulis itu ada. Ya, jadi cepat. Jadi hanya 8 menit itu cepat, hanya membuka-buka saja secepatnya seperti ini. Ya, jadi sampai dengan selesai Bapak sekalian. Jadi seolah-olah kayak gitu. Jadi materinya itu terbagi tapi sudah disiapkan secara langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi prosesnya dan prosesnya tidak memerlukan murid, Pak. Online seperti ini. Jadi Bapak sekalian nanti akan terjadwal. Ada yang jadwalnya pagi, ada yang jadwalnya siang, bahkan ada yang terjadwal malam Bapak sekalian. Nah, ingat internet harus betul-betul kuat dan mohon infrastrukturnya disiapkan. Kalau misalnya nanti ada di dalam kelas,
ada yang jaga pintu Bapak sekalian. Nanti takutnya pada saat Bapak sekalian simulasi mengajar, bakul somennya nagih, makan siangnya belum dibayar. Nah, ini nanti malah bikin mengkacaukan kita semuanya ya. Jadi lebih baik disiapkan, bikin tim ya. Kalau misalnya tadi dikatakan oleh Pak Deker ada 6-10 orang untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi ini agak sedikit mohon maaf membetulkan Pak Deker bahwa ini seleksi ya. Jadi seleksi bukan tadi ikut seleksi 10 nanti ikut guru penggerak semuanya, itu tidak. Tapi seleksi nanti akan saya jelaskan di akhir ini. Ya, jadi itu proses pembelajaran tidak memerlukan murid dan online secara langsung. Siapa yang menguji? 3 orang, 1 penghubung, 2 penguji. Berarti totalnya ada 3. Oke, Pak. Yang selanjutnya, jadi setelah seleksi mengajar, ini belum pengumuman, dilanjut dengan seleksi interview atau wawancara. Ini sama, proses wawancara dilaksanakan secara tertutup dan daring Bapak sekalian. Nanti jadwalnya Bapak sekalian akan dihubungi oleh narahubung. Saudara Kaslani, selamat Anda masuk ke dalam seleksi wawancara. Kami menjadwalkan Anda misalnya 15 April jam 17.30 misalnya. 12.30. Apakah Anda siap? Kalau Bapak sekalian dirasa siap, jawab oke. Kalau memang diperlukan penjadwalan ulang, berarti Bapak sekalian mengajukan penjadwalan ulang. Ya, tapi pas kebetulan saya tidak meng-cancel karena waktu itu waktunya jam 16.30 Bapak sekalian, 16.30. Saya masih ingat saya terpotong oleh ada suara adzan maghrib Pak. Karena waktu itu adzan jam 17.32. Saya tetap jalankan. Jadi kita tetap menjalankan dengan baik. Maka pada saat selesai simulasi wawancara, mohon maaf pada saat wawancara, Bapak sekalian nanti di situ akan ditanyakan, Pak Kaslani kenapa Anda tidak melakukan protes pada saat adzan sedang berbunyi? Nah, pada saat itu saya menjawab bahwa saya hari ini sedang melaksanakan tugas. Tugas saya seperti masinis, seperti para tentara, para polisi, dan mungkin pilot yang tidak mungkin pada saat mendengar suara adzan, saya hentikan masinis pesawat saya, kereta saya untuk melaksanakan sholat. Karena setahu saya agama dengan indah mengatur tata cara beribadah yang santun. Itu jawaban saya seperti itu Pak. Jadi mohon bisa saja Bapak sama seperti saya. Nah, isi wawancara Bapak sekalian, ingat karena pas kebetulan Bapak sekalian isi wawancara itu isinya ada 2. Yang pertama pengisian biodata, yang kedua pada saat pengisian isai. Pengisian isai. Makanya tadi saya ngomong, saya bilang diwet dulu Pak, diwet dengan baik. Karena itu adalah materi terbesar pada saat interview atau wawancara. Walaupun kemampuan dalam mengelola masalah, kemampuan dalam mengelola organisasi, motivasi dalam mengikuti guru penggerak. Bapak sekalian jangan sampai terjebak di YouTube. Ya, YouTube itu ada beberapa kawan yang mengunggah. Sekali lagi, isi wawancara itu ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi wawancara yang santai seperti ini boleh Bapak sekalian. Wawancara juga sama. Penghubungnya 1, yang interview 2 Bapak sekalian. Ya, interview 2. Jadi nanti interviewnya bergantian. Dari Ibu A atau Bapak A ke Ibu B sama waktunya 1 jam 30 menit. Saya waktu itu agak cukup panjang. Ya, jadi cukup lumayan, makanya Bapak sekalian boleh sambil minum dan selanjutnya wawancara Bapak sekalian jangan terbawa oleh sebuah kalimat yang ada di sana ya. Jadi Bapak sekalian jangan sampai terkendalikan. Makanya jalur itu terbuat dengan baik. Kalau memang harus butuh sebuah tulisan tangan, Bapak sekalian tulis dengan baik apa misalnya kemampuan dalam mengelola masalah. Bapak kalau memang pertanyaan itu perlu dicatat, catat saja. Dan tidak boleh ada perekaman, mulai dari simulasi mengajar sampai dengan wawancara,
Bapak Ibu sekalian tidak boleh merekam. Ya, apabila terjadi perekaman, berarti otomatis Bapak sekalian dinyatakan diskualifikasi. Ini yang harus Bapak sekalian betul-betul diingat. Dan wawancara, karena memang namanya wawancara seperti ini, Bapak sekalian anggap saja santai, ngobrol santai, tapi jangan, sekali lagi, jangan terpengaruh dari jenis-jenis pertanyaan yang nanti akan memancing Bapak sekalian. Jawabannya sesuai dengan pertanyaan dari penanya, ya, jangan sampai terpengaruh. Atau Bapak sekalian, kalau memang tidak perlu diceritakan yang tidak penting, tidak usah diceritakan yang tidak penting, yang tidak harus diceritakan. Jadi simpel saja jawabannya. Kalau memang butuh penjelasan yang logis, dibutuhkan dengan baik. Sebagai contoh seperti ini, wawancaranya saya masih ingat. Apa kelebihan dan kekurangan Anda sebagai seorang guru bimbingan konseling? Saya masih ingat karena ternyata pewawancara itu bahwa baru tahu kalau bimbingan konseling itu tidak terjadwal secara baik dan penuh seperti guru bidang studi lain. Maka pada saat itu kelemahan saya sebagai seorang bimbingan konseling masuk ke dalam ruang kelas itu hanya diberi waktu 1 jam. Jadi itu kekurangan. Tapi apa yang bikin saudara setelah tahu hanya 1 jam? Apa yang dilakukan saudara untuk melayani peserta didik? Saya masih ingat itu. Maka pada saat itu saya menjawab bahwa saya berkoordinasi dengan guru lain untuk melakukan koordinasi atau bimbingan ke dalam ruang kelas. Ambil contoh, ada guru yang jamnya pas betulan kosong, karena Bapak Ibu guru itu dinas luar. Maka dengan sendirinya saya sebagai guru bimbingan konseling secara aktif untuk membawa tugas tersebut supaya bisa masuk ke dalam ruang kelas dan melaksanakan sebuah bimbingan. Itu saya masih ingat ada pertanyaan yang seperti itu. Terus yang terakhir ada sebuah pertanyaan yang memang berkenaan dengan profesi sosial Bapak sekalian. Selain jadi guru, apa sih peran Anda di profesi sosial ataupun komunitas? Ya, pernahkah Anda memimpin organisasi tersebut dan apa yang dilakukan oleh Anda sebagai seorang misalnya menjawab sebagai seorang ketua. Apa yang dilakukan oleh seorang ketua untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut. Jadi itu yang harus diceritakan ke Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang Bapak sekalian lakukan. Itu seleksi wawancara. Ya. Pak sekalian, mohon maaf, saya mengunggah ini Bapak sekalian tidak bermaksud untuk mengecilkan hati. Pengumuman hasil CGB Kabupaten Tegal angkatan 4 terdiri dari SMK itu hanya ada 4 CGP. Saya, Bu Hikmah, SMK Negeri 1 Slawi, terus temannya Bu Hikmah, saya nggak lupa itu namanya. Ya, yang satu SMK Negeri 1 Warurejo, itu ada 4. SMA ada 5, SLB ada 2, SMP ada 29, SD ada 41, dan TK ada 4. Totalnya ada 85 calon guru penggerak. Yang dimaksud tadi, jadi Pak Dekker bilang, daftar 14 ikut semua, daftar 10 ikut semua. Akan tetapi yang akan masuk ke dalam calon guru penggerak, itu yang dinyatakan lulus calon guru penggerak dan baru mengikuti diklat. Ya, kemungkinan besar tahun yang lalu jumlah pendaftar SMK lebih kecil, Pak. Dan tidak ada data per sekolah, itu tidak ada. Kami buktikan dengan pada saat interview sama simulasi mengajar, ada daftar SMK Negeri 2 Slawi. Saya masih ingat. Tapi pada saat pengumuman, beliau tidak dinyatakan diterima. Malah yang ada 2 orang itu SMK Negeri 1 Slawi. Begitu juga di SMK Warurejo. Saya masih ingat lebih dari 2. Itu juga yang diambil hanya 1. Artinya tidak ada kuota per sekolah. Semuanya mempunyai kesempatan dan ruang yang sama Bapak sekalian. Jadi kemungkinan besar kalau memang SMK tahun ini pendaftarnya cukup banyak, saya yakin jumlahnya bukan hanya 4. Saya yakin mudah-mudahan sama seperti SMP lah 29 atau mungkin SD 41 Bapak sekalian.
itu 85. 85 ini berarti otomatis akan terbagi pada saat diklat guru penggerak, itu masing-masing terbagi satu kelompok 5, Bapak sekalian. Jadi 5 itu kelompok saya, itu ada saya SMK, terus ada 2 guru SMP, dan ada 2 guru SD, Pak. Jadi di sana tidak ada urusan Bapak sekalian itu guru dari jenjang mana akan masuk dan mendapatkan yang namanya pengajar praktek 1. Ini pas kebetulan pengajar prakteknya saya Bu Indah Eko Cahyani. Jadi itu pengajar praktek kami. Jadi satu pengajar praktek itu mengampu 5 orang calon guru penggerak. Bapak sekalian, dan perlu kami sosialisasikan, alhamdulillah ikut calon guru penggerak walaupun nanti akan dijelaskan oleh Bu Hikmah. Demi Allah senangnya Pol, Pak. Tapi juga malu. Kenapa? Karena ternyata saya sebagai guru yang hampir 20 tahun banyak kesalahan kesalahan di dalam proses mengajar, Pak. Banyak kesalahan. Dan perlu diingat nanti Bapak sekalian apapun dari profesinya, Bapak sekalian nanti akan diajarkan bermacam-macam keilmuan. Yang kemarin pada saat kita membuka keilmuan yang pertama, kalau saya menyebutnya kitab yang pertama, itu visi misi guru penggerak itu apa, visi misi Bapak sekalian sebagai guru apa, dan di situ juga belajar tentang yang namanya segitiga restitusi. Ya, kalau kita dari guru yang bergelar sarjana pendidikan, kita akan belajar ilmu kebekaan ada di situ Bapak sekalian. Kemarin yang terakhir kita belajar tentang kurikulum diferensiasi ya. Diferensiasi Itu saya malah kerepotan. Kenapa? Karena guru BK tidak pernah membuat RPP. Saya buatnya RPL. Dan yang paling sulit di dalam grup C dan D, guru SMK-nya hanya saya. Maka saya diturunkan menjadi guru SMP bahasa Inggris. Jadi saya belajar membuat RPP bahasa Inggris. Tapi karena itu sebagai keilmuan, saya senang-senang aja. Oke-oke sajalah. Akan tetapi setelah ini dilanjutkan dengan keilmuan yang lain, Bapak sekalian, saya belajar tentang sosial emosi ya Bu ya, sosial emosi. Ini sangat luar biasa Bapak sekalian, dan perlu diingat tidak ada kesulitan di dalam pelaksanaan diklat guru penggerak. Asik, enjoy, enak, banyak teman, walaupun mohon maaf ya kalau memang harus sedikit begadang tidak ada masalah Bapak sekalian. Yang penting tadi saling berkoordinasi sama yang lain karena hanya ada di depan laptop seperti ini. Jadi pengisian LMS itu sering nanti dilaksanakan. Ya mungkin dari saya itu Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kita guru bergerak Indonesia maju ya, nanti apabila ada pertanyaan yang memang perlu kami bisa jawab akan saya jawab, dan kemungkinan besar akan dilengkapi oleh Bu Nur Hikmah. Waktunya saya serahkan ke moderator Bu Indah Eko Cahyani. Monggo Bu. Terima kasih Pak Kaslani yang telah memaparkan begitu gamblang ya. Berarti ini tinggal Bu Nur Hikmah. Mungkin Bu Nur Hikmah akan memaparkan melengkapi apa yang tadi belum sempat diberikan oleh Pak Kaslani. Untuk Bu Nur Hikmah disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam guru penggerak, calon-calon guru penggerak di angkatan ke-7. Tadi sudah begitu lengkap dipaparkan oleh Pak Kaslani. Nanti saya sifatnya hanya menambahkan saja, atau mungkin saya akan sharing pengalaman saya ketika saya menghadapi seleksi calon guru penggerak angkatan 4. Saya izin untuk share screen ya. Belum. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu.
Oh, belum. Belum, Mbak. Siap, Bu. Sudah. 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 Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali bergabung dengan ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat sekalian yang ada di room ini. Saya sangat memberi apresiasi kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Tapi tadi saya dengar ada kabupaten lain yang mengikuti dan juga semua jenjang itu ada juga yang mewakili. Selamat bergabung di sini. Pada sosialisasi program guru penggerak ini, saya akan sedikit untuk perkenalan dulu. Untuk biodata, nama saya Nur Hikmah, nanti di sini sudah ada. Kemudian saya alamatnya di Kagok, barangkali ada Bapak Ibu yang melewati Kagok, Chicago ya terkenalnya, itu bisa mampir ke ke rumah saya. Oke, kemudian sedikit untuk memberikan gambaran tentang apa sih tujuan pendidikan guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu hebat sudah berusaha mencari tentang kegiatan ini ya. Jadi ranahnya atau tujuannya nanti mau seperti apa. Nah, ternyata ini sudah ada ya bahwa tujuan pendidikan guru penggerak ini intinya akan memberikan bekal kepada guru ya berupa kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi sehingga harapannya itu mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian prinsip dari pendidikan guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentunya tergerak ini berawal dari motivasi individu ya. Ketika motivasinya sudah mau tergerak, maka nanti otomatis akan bergerak dan kemudian otomatis juga nanti akan bisa menggerakkan orang lain. Jadi seperti itu. Awalnya saya akan sedikit bercerita ya ketika ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 4, dulu saya ingat sekali pada sekitar bulan Mei atau Maret atau April itu ya, sekitar awal-awal itu awalnya saya sangat tidak peduli dengan pendaftaran ini. Nah, saya itu masuk ke guru penggerak ini karena terperangkap oleh Bu Indah Eko Cahyani. Kenapa terperangkap? Karena perlu diperangkap. Terperangkap nggih. Karena apa? Karena awalnya kan saya tidak tahu apa sih guru penggerak awalnya. Saya taunya karena ini kegiatan Kemdikbud ya, kegiatan yang ditautkan dengan SIM PKB. Setahu saya itu kegiatan hanya sebatas workshop atau kegiatan-kegiatan pelatihan secara online seperti itu ya. Karena kegiatan workshop atau online itu kan biasa kami ikuti secara online juga, offline maupun online kan biasa kami ikuti. Lah, setahu saya itu akan seperti itu. Paling workshop hanya mengerjakan pelatihan yang klik-klik seperti itu. Paling setengah jam selesai atau kalau tidak pun paling maksimal 1 minggu selesai. Nah, setahu saya kan seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mendaftar sebagai guru penggerak, ternyata setelah saya mengetahui ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kaslani ya sangat asik sekali ya, meskipun awalnya saya tidak mengetahui apa sih fungsinya dari kegiatan guru penggerak itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah saya sudah terperangkap dan terpenjara di angkatan keempat, nah saya kan harus bisa meloloskan diri, saya harus bisa meluluskan diri ya dengan baik ya, dan mudah-mudahan saya bisa lulus dengan baik seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian untuk mengapa harus menjadi guru penggerak nih ya. Jadi kan pemerintah itu kan menggembar-gemborkan apa sih guru penggerak itu, mengapa harus menjadi guru penggerak. Nah, ternyata di sini ada manfaatnya atau maaf, ini ada alasannya ya. Jadi guru penggerak itu nantinya akan diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang dapat mewujudkan generasi unggul Indonesia ya. Jadi keinginan yang sangat luar biasa oleh pemerintah Indonesia untuk
di kepemimpinan era Mas Nadiem Makarim ini ya. Jadi sangat bagus sekali karena ingin mencetak generasi yang unggul ya. Jadi seperti itu. Kemudian guru penggerak itu pun ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk menjadi agen transformasi pendidikan dan bertujuan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi ini tujuan yang utama. Jadi mengapa kita harus menjadi guru penggerak ya? Jadi itu ada satu tujuan muaranya itu ada suatu yang mulia sekali ya, untuk mencetak atau mewujudkan generasi unggul Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, nah ini ada manfaat mengikuti PGP. Tadi di paparan Pak Kaslani sudah banyak disinggung kaitannya dengan seleksi ya, dari pendaftaran, kemudian simulasi, kemudian ada wawancara dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ketika sudah menjadi calon guru penggerak, nah pendidikan guru penggerak itu ada 7 manfaat yang diperoleh ketika mengikuti guru penggerak ini. Nah, ini manfaat ini ketika kami di angkatan keempat ya, karena PGP yang kami jalani ini masih dalam proses ini adalah selama 9 bulan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Jadi nanti ada suatu kegiatan ya berupa lokakarya ya. Nanti lokakaryanya itu berapa kali disesuaikan dengan berapa masa pendidikan. Ya, ketika pendidikan mungkin 7 bulan ya berarti nanti lokakaryanya pun nanti akan menyesuaikan. Kalau misalkan 6 bulan juga nanti sama akan menyesuaikan. Jadi itu untuk manfaat yang pertama. Kemudian untuk manfaat yang kedua, ya bagaimana manfaat yang diperoleh ketika mengikuti PGP. Yang kedua adalah untuk peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi ini sangat bagus sekali ya, karena memang tujuan dari pendidikan atau tujuan dari pembelajaran dan pendidikan itu memang muaranya memang ke siswa ya, jadi student center. Kalau dulu mungkin kita masih pada tataran teacher center ya. Nah, kalau sekarang kita sudah harus beralih ke student center. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang manfaat yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Ini betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kaslani. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan mengikuti program guru penggerak, nanti Bapak Ibu guru akan bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan guru yang berbeda jenjang ya, dan lintas jenjang ya, dan itu sangat menyenangkan sekali. Kita nanti bisa sharing pengalaman, bisa sharing praktik baik yang mereka lakukan yang dapat kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi PGP atau CGP ya. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa benar sekali bahwa dalam satu kelompok itu nanti terdiri dari beberapa CGP dari lintas atau dari jenjang pendidikan yang berbeda. Untuk kelompok kami ya atau kelompok saya di SMK kan ada 2. Nah, dan alhamdulillah ternyata kami ada di SMK 1 Selawi itu ada 2 CGP ternyata digabungkan menjadi satu kelompok ya. Jadi pengelompokan itu bukan kemauan kami, tapi itu memang sudah dipilih ya atau disetting oleh penyelenggara. Jadi penyelenggara untuk CGP atau PGP Angkatan 4 itu adalah P4TK Matematika ya. Jadi semuanya nanti tersentralkan di sana.
Itu pengalaman yang keempat, manfaat yang keempat. Kemudian manfaat yang kelima. Nah, manfaat yang kelima adalah pengalaman mendapatkan bimbingan mentoring dari PP PGP ya. Jadi nanti ketika ada kegiatan bersama yaitu di Lokakarya, nanti CGP itu akan dibimbing ya oleh pengajar praktik. Nah, kebetulan tadi Bu Indah itu adalah pengajar praktik dari kelompok CGP-nya Pak Kaslani. Kalau kelompoknya saya itu pengajar praktiknya dari SMK Negeri 2 Slawi yaitu Pak Martono ya. Jadi PP ini pun nanti tugasnya juga berbeda dengan CGP. Nanti kaitannya dengan PP akan diulas oleh Bu Indah karena tupoksinya Bu Indah adalah PP ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk manfaat yang keenam. Manfaat yang keenam ini memang mendapatkan komunitas belajar baru ya. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah mengikuti kegiatan PPG ya, PPG yang baru saja mungkin mengikuti atau mungkin 2 tahun pernah mengikuti, berarti kan sudah familiar dengan pembelajaran yang kami lakukan ya. Tentu saja untuk yang PPG kan menggunakan LMSG sama saja dengan yang kami lakukan. Nah, ini LMS ini adalah sesuatu yang sangat baru atau sangat sesuatu yang baru bagi saya karena saya kan belum pernah mengikuti kegiatan dengan menggunakan LMS seperti ini. Nah, ketika saya seleksi CGP Angkatan 4 lolos dan kemudian saya mengikuti pembelajaran melalui LMS. Nah, ini juga merupakan tantangan baru bagi saya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baru, saya harus bisa memanajemen waktu ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS tersebut. Karena dalam LMS nantinya ketika Bapak Ibu sudah lolos di PGP akan sangat senang sekali. Tugas-tugasnya itu tidak memberatkan dan tidak istilahnya Pak, tidak mengganggu tupoksi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan di luar waktu mengajar Bapak Ibu, bisa mengerjakan ketika malam atau bisa mengerjakan ketika weekend dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf istilahnya itu tidak digeda-geda gitu ya, tidak digeda-geda secara brutal ya oleh fasilitatornya ya, tapi akan peringatkan kalau memang betul-betul tugasnya sudah menumpuk. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengikuti ritme dari pembelajaran alur merdeka yang ada di LMS, nantinya Bapak Ibu akan asyik ya. Karena apa? Karena kita juga kadang merasa tertantang dengan apa yang diperlihatkan atau apa yang ada di modul-modul tersebut ya. Jadi nanti di program pendidikan guru penggerak ini nanti akan ada 3 modul yang Bapak Ibu pelajari. Nah, masing-masing modul itu ada paket-paketnya atau ada sub-subnya ya. Nah, tiap-tiap sub ini akan berbeda tema, berbeda materi. Nah, materi-materi yang disajikan di paket modul yang ada di guru penggerak itu sangat menarik dan terus terang saja ini belum pernah kami dapatkan sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Dan nanti ya Bapak Ibu sekalian akan merasakan saya dan kami juga selaku calon guru penggerak angkatan 4 ini merasa pendidikan guru penggerak di angkatan 4 ini atau program guru penggerak ini menjadi sebuah titik balik bagi kami sebagai pengajar atau sebagai pendidik ya. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali pemaksaan yang Bapak Ibu guru lakukan ketika memberikan pelajaran. Tapi ketika mendapatkan materi ini nanti akan tergugah hatinya atau akan sedikit merasa tersadar ya berkat mengikuti kegiatan ini. Nanti Bapak Ibu akan semakin penasaran
ketika Bapak Ibu mempelajari tentang modul-modul yang ada di program guru penggerak ini. Nah, itu untuk manfaatnya. Kemudian manfaat berikutnya yang terakhir, otomatis ketika mengikuti program guru penggerak ini, nanti ketika lulus, dinyatakan lulus, nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik, ya, sertifikat pendidikan guru penggerak ini berupa piagam guru penggerak dengan JP 306. Wah, berarti sangat banyak sekali ya. Ini poinnya untuk angka kredit berapa ini ya? 3 atau 4 ini ya. Nanti bisa dilihat di buku 4 ya. Jadi itu untuk manfaat mengikuti program guru penggerak. Kemudian untuk berikutnya tahapan. Nah, ini tahapan seleksi program guru penggerak. Ini tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Kaslani juga ya. Nah, iya, memang pada awal memang pendaftaran memang slow respon, betul sekali ya. Dan pada angkatan 4 juga sama, begitu pendaftaran dibuka ternyata baru sedikit Bapak Ibu guru yang mendaftar, akhirnya diundur menjadi 2 minggu. 2 minggu pendaftaran ditambah lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini mungkin akan strict ya jadwalnya ya, tapi kalau angkatan kami dulu sudah ditentukan jadwalnya, ternyata masih molor, diberi kesempatan untuk mendaftarkan lagi selama 2 minggu dulu waktu itu ya. Nah, jadi ketika tahapannya tadi sudah ya, ketika pendaftaran pokoknya akan ditautkan dengan SIM PKB, melalui SIM PKB. Dulu pas awal saya mendaftar juga saya trouble di SIM PKB-nya, karena waktu itu di Mapel Bahasa Inggris kan dulu ada reshuffle kepemimpinan antara ketua yang pertama dengan ketua yang kedua. Nah, ternyata akunnya itu memang harus diserahkan ke yang baru, ternyata belum. Akhirnya saya meminta ke ketua yang lama, dan ini memang harus dipatuhi bersama, memang alurnya memang seperti itu ya. Kemudian setelah pendaftaran ya, nanti ada di tahapan kami memang ada tes skolastik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kaslani, tapi tes skolastik sekarang sudah tidak ada, berakhir di angkatan 4. Angkatan 5 tes bakat skolastik sudah tidak dimunculkan lagi ya. Jadi ini sudah mending dalam arti beban yang di pundak Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 itu tidak terlalu besar lagi, karena tes skolastik itu sudah tidak ada. Dulu pun ketika ada tes skolastik itu juga awalnya ada simulasi juga. Jadi tahapannya sangat lama. Ada pendaftaran ya, kemudian ada unggah surat rekomendasi ya dari kepala sekolah ya. Nanti mungkin akan di-share contoh yang saya miliki di grup ya. Tidak perlu di sini, nanti akan kami share di grup contoh surat fakta integritas atau apa itu ya dari kepala sekolah. Contohnya seperti apa nanti bisa dilihat. Kemudian berikutnya adalah mengerjakan esai ya. Kemudian simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini masing-masing akan saya terangkan ya. Jadi ketika mengerjakan esai, di situ ketika saya mengikuti pendaftaran ada 5 esai yang diberikan ya. Untuk nomor 1, jadi ada 5, hanya 5. Saat itu hanya 5, tapi 5 itu beranak pinak. Dalam arti satu nomor itu ada A, B, C ya, atau bahkan ada juga A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan, kemudian jawabannya juga nanti disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, bagaimana triknya? Nah, ketika mengerjakan esai itu ceritakan pengalaman nyata yang pernah Anda alami selama menjadi guru, ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan ini bisa Bapak Ibu salin dulu, copy paste dulu ke Word, ya. Kemudian baru Bapak Ibu mengisikan di Word terlebih dahulu. Karena apa? Karena di situ nanti akan ada jumlah karakternya, ya. Jadi jumlah karakter itu tidak sama. Ada yang 500
karakter, ada yang 200 karakter, satu pertanyaan, ada yang 1000 karakter, ada yang 700, ada yang 800 dan lain sebagainya. Jadi biar Bapak Ibu nyaman mengerjakan, silakan Bapak Ibu bisa copy paste dulu semua pertanyaan di Word. Nah, baru nanti tinggal dilihat kira-kira sudah memenuhi karakternya atau belum. Nah, kalau sudah memenuhi baru Bapak Ibu salin lagi ke esai yang diinginkan di situ. Itu yang pertama. Ceritakan pengalaman nyata yang pernah Anda alami selama menjadi guru. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah usahakan jujur ya, dan jangan mengada-ada atau bahkan mengarang cerita ya. Karena apa? Karena di esai itu biasanya pertanyaannya adalah sesuai dengan yang Anda alami, ya. Kebetulan yang saya alami adalah sebagai wali kelas dan juga sebagai pembina OSIS. Jadi yang saya ceritakan ya tupoksi saya 2 itu, pengalaman-pengalaman saya ketika saya menghandle suatu masalah, menjadi pembina OSIS seperti apa, kemudian menjadi wali kelas seperti apa. Nah, saya ceritakan di situ. Ya. Jadi mohon tidak mengada-ada atau tidak mengarang cerita. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kaslani betul sekali, jangan sekali-kali copy paste. Ya, kalaupun Bapak Ibu mau ATM, ya, amati, tiru, kemudian modifikasi boleh, tapi jangan semuanya. Paling Bapak Ibu perlu hanya lihat sepintas saja. Oh, maksudnya itu. Nah, baru Bapak Ibu perjelas sesuai dengan kenyataan realita yang Bapak Ibu jalani, ya, atau alami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, be yourself. Ya, ini berarti benar sekali. Jangan copy paste jawaban dari sumber manapun. Ya, karena mungkin tadi yang seperti Pak Kaslani sampaikan juga, Kemdikbud sudah canggih ya menggunakan alat mungkin detektor yang light detector atau mungkin juga yang plagiat atau apa mungkin dan lain sebagainya. Nanti kan tinggal dimasukkan saja, nanti ketahuan berapa persen yang copy paste kan nanti akan ketahuan. Jadi di situ untuk cara atau tips untuk mengerjakan esainya ya. Kemudian bagaimana ketika wawancara, ini simulasi dulu. Simulasi. Jadi tahapannya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian sudah mengupload surat rekomendasi dari kepala sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi esai ya, kemudian sudah diunggah, kemudian nanti Bapak Ibu ada informasi bahwa tahap 1 Bapak Ibu sudah diterima ya. Nah, setelah itu ada informasi berikutnya. Itu informasi berikutnya adalah Bapak Ibu diundang untuk simulasi mengajar ya, atau micro teaching nantinya ya. Nah, simulasi mengajar ini juga nanti Bapak Ibu diundang. Semua informasi ada pada SIM PKB yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan segan-segan atau jangan lupa untuk selalu membuka link atau login SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di simulasi mengajar ini nanti ada istilahnya itu ada jimit ya, ada jimit atau ada jadwal khusus untuk iya benar jimit ya. Nah, nanti di situ dipaparkan oleh instruktur ya, bagaimana simulasi mengajar yang akan disampaikan itu, tata caranya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, nanti unggah di mana, kemudian tema-tema apa saja yang akan Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu akan simulasi mengajar. Nanti akan ada waktu khusus ya, Bapak Ibu mendapatkan materi simulasi ini ya. Nah, kemudian ketika ada jimit itu kaitannya dengan simulasi mengajar ya, biasanya nanti akan dipaparkan tentang tema mata pelajaran. Nanti akan disajikan dari SD temanya apa saja, dari SMP temanya apa saja, SMK apa saja, SMA apa saja. Nanti akan dipaparkan seperti itu ketika ada jimit ya, jimit berlangsung. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu kok
temanya itu tidak ada di tema yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau yang pertama, buat RPP sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Ini apabila ketika JIMIT memang sudah ditentukan. Ya, nah, bagaimana sih kalau misalkan temanya tidak ada? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah apabila tidak ada tema yang sesuai, maka pilihlah tema atau KD atau materi untuk RPP yang akan Anda pakai dalam simulasi mengajar sesuai dengan yang Anda kuasai. Ya, jadi Bapak Ibu guru sekalian itu akan memilih materi atau memilih tema yang akan nanti dipaparkan dalam simulasi mengajar atau micro teaching itu sesuai dengan materi yang benar-benar Ibu kuasai, yang benar-benar Ibu pahami. Ya, kenapa? Karena durasi waktunya itu antara 5 sampai 8 menit, ya. Nah, pengalaman saya ketika saya melakukan simulasi mengajar, kebetulan waktu itu saya memang sekolahnya waktu itu kan daring semuanya ya, daring full ya, dan saya mendapatkan jadwal itu di siang hari ya, di siang hari. Nah, karena saya waktunya di siang hari, nah saya memutuskan untuk simulasi mengajar di sekolah, ya, di sekolah. Dan saat itu saya alhamdulillah ya didampingi oleh Bu Indah waktu itu. Nah, Bu Indah itu sangat strength sekali. Pokoknya Bu Nur Hikmah akan saya dampingi cara mengajarnya dengan. Nah, malahan saya ditantang, Bu Nur Hikmah mau latihan apa tidak? Nah, kan seperti itu. Saya bilang tidak usah, wong saya biasa mulang kok latihan. Saya kan malah bilangnya seperti itu. Nah, ternyata memang benar, saya langsung memasuki, kan ada jadwal benar yang disampaikan oleh Pak Kaslani, ada satu narahubung, kemudian ada 2 instruktur ya, atau ada 2 yang menilai, atau apa namanya, konselor atau apa itu saya lupa. Asesor. Ya, oke, ada 2 asesor yang menilai. Nah, narahubung itu akan menghubungi Bapak Ibu sekalian 15 menit sebelum pelaksanaan, dan 15 menit ini kita sudah harus memasuki room ya. Jadi 15 menit untuk persiapan. Nah, karena saya memang waktu itu mengajarnya di sekolahan ya, karena kan saya pikirlah saya memang harus nggak perlu latihan, saya paling 5 menit sampai 8 menit kah gampang, saya kan pikir kayak gitu ya. Dan saya memanfaatkan situasi kelas yang kosong waktu itu, memang karena itu daring ya. Nah, saya mencari tempat yang kosong ya, di pojokan sebelah utara tuh, saya ingat sebelah lab simdik. Nah, di situ ketika memulai, ini seperti yang disampaikan memang betul ya, kita tatap muka seperti ini ya. Dari 5 menit sampai 8 menit ini kita harus bisa menyajikan full selama 45 menit tersebut. Betul sekali ya. Dimulai dari pendahuluan atau dimulai dari salam, awal salam, kemudian ada presensi, kemudian ada apersepsi, kemudian ada pokoknya ada alur-alur atau kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup, dan juga ada penilaian yang harus bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Itu harus lengkap semuanya, harus tersajikan dalam durasi waktu 5 sampai 8 menit. Ya, 5 sampai 8 menit. Nah, oleh karena itu apabila Bapak Ibu ingin sukses, jangan ikuti saya. Ya, jangan ikuti saya. Kenapa? Saya tidak berlatih waktu itu. Saya waktu itu langsung saja begitu diberi jadwal, saya langsung datang, kemudian saya langsung on kamera, saya mempersiapkan segala sesuatu, tempel-tempel alat bantu dan lain sebagainya, dan saya langsung waktu itu saya pikir, lah pokoknya wong saya sudah lama mengajar ya, mungkin saya masih ingat gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika kita mengajar dalam durasi pendek yang harus sudah tersajikan full itu, memang kadang ada yang lupa, ada yang di alur skenario kita dan lain sebagainya. Saya saat presensi ya memanggil kehadiran siswa,
ketika saya memanggil Ayu, misalkan nama Ayu, Ayu, nah Ayunya sebelah kiri, saya matanya sebelah kanan, ya. Itu dilihat oleh Bu Indah yang memang saat itu memang melihat saya praktek, ya. Jadi saya ya saat itu tidak sadar, ya. Yang penting saat itu saya jalan seperti biasa, pokoknya 5 menit sampai 8 menit. Nah, tapi ternyata itu menjadi kekurangan saya, ya. Jadi saya tidak konsisten di kamera, ya, tidak konsisten di kamera. Jadi ketika saya melihat ke kanan, posisi anak ke kanan, ketika memanggil, nah saya juga harus, matanya juga harus ke kanan. Ketika saya ke tengah, saya juga harus ke tengah. Nah, waktu itu kan karena saya baru awal-awal mengikuti seperti ini, jadi mata saya ya kanan kiri, tidak fokus, ya. Tapi alhamdulillah tepat, ya, ketika Bapak Ibu asesornya menyebutkan waktu habis, nah alhamdulillah saya juga sudah selesai pada tahap penutup, ya. Jadi seperti itu. Dan tips yang terakhir ini, ya, berlatihlah. Nah, ini berlatih, ya, ini memang harus benar-benar dijalankan. Jangan diabaikan seperti saya saat itu. Ya, ini untuk tips mengajar. Nah, berikutnya adalah wawancara. Nah, ini wawancara juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kaslani, ya. Jadi nanti akan ada pemanggilan wawancara oleh narahubung, ya. Kemudian nanti akan ada 2 interviewer, ya. Nah, seperti biasa nanti 15 menit masuk room, ya, yang sudah dijadwalkan. Kemudian pada pewawancara ini nanti akan bertanya tentang pendalaman esai yang kita buat atau pendalaman esai yang kita upload atau unggah, ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya upayakan apa yang kita tulis itu sesuai apa adanya, ya, jujur apa adanya. Jadi ketika diwawancarai kan itu kan hanya cross check, ya, hanya cross check. Nah, sehingga untuk kejujuran ini nanti bisa akan terlihat. Ketika Bapak Ibu konsisten dengan jawabannya, maka penanya kedua atau interviewer kedua juga nanti akan bertanya lagi, apakah pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya pertama itu sudah konsisten atau belum, ya. Jadi ketika wawancara yang saya alami dulu itu ada sedikit seperti interogasi. Nah, ada seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita jawabannya ada sedikit yang melenceng, nanti akan dicecer, ya, atau akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu tadi menjawab seperti ini. Nah, bagaimana solusi, bagaimana tanggapan, dan seperti itu. Ya, jadi mohon untuk menjawab, usahakan jujur, lugas, dan mantap, ya, ketika ditanya. Ya, jadi itu poin yang penting, jujur, lugas, dan mantap. Dan jangan Bapak Ibu guru sekalian itu memberikan tanggapan yang ambigu, ya. Karena ketika Bapak Ibu memberikan tanggapan yang ambigu, maka itu akan menjadi senjata bagi interview lain untuk mencari pertanyaan lain, ya, mencari pertanyaan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tips yang berikutnya ini adalah ceritakan sisi positif yang ada pada diri Anda, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya tentang kekuatan, tentang sisi positif yang ada pada diri Bapak Ibu guru, tunjukkan, bila perlu Bapak Ibu menunjukkan sesuai dengan bukti fisiknya, ya. Jadi seperti yang saya alami kemarin, ya. Itu ada 2 pertanyaan yang saya bisa menunjukkan karyanya sehingga Bapak atau interviewer yang menanyakan produk saya hasilkan, ya. Itu ada. Kemudian contoh wawancaranya itu seperti ini kemarin yang saya alami, ya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk dapat mengembangkan keprofesian Anda, itu ada yang seperti itu. Nah, ini kan berarti kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan untuk dapat mengembangkan keprofesian saya, ya, sebagai guru. Nah, saya ceritakan semuanya di situ. Saya mengikuti ini seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan di situ ketika wawancara. Jadi
Bapak Ibu mohon untuk tunjukkan segi positif yang ada pada diri Bapak Ibu guru sekalian ya. Itu. Kemudian ada juga pertanyaan, Anda mengikuti kegiatan komunitas penggerak di mana saja? Ya, jadi ini sama seperti yang Pak Kaslani tadi sampaikan ya. Jadi selain tupoksi Bapak Ibu sebagai guru, nah Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan apa saja itu sama saja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ternyata sama ya, hanya mungkin berbeda pertanyaan ya, tapi arahnya sama ya, atau poinnya sama ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika pertanyaan ketika pertanyaan tidak sesuai dengan fakta, maka akan dicecar dengan pertanyaan lain. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan kemudian jawaban Bapak Ibu itu ambigu ya, pasti akan dicecar dan pasti akan dimintai jawaban yang lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, pengalaman saya ketika wawancara, saya juga diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengajar saya. Ya. Nah, ketika itu kan saya saya cerita sebelum di SMK ini saya bekerja di sini. Nah, saya ceritakan di situ. Nah, ternyata dari cerita itu nanti mungkin ada benang merahnya apa yang diinginkan oleh pewawancara. Jadi sah-sah saja ketika Bapak atau ketika interviewer itu menanyakan kegiatan atau pengalaman yang Bapak Ibu alami sebelum Bapak Ibu bekerja di tempat baru mungkin ya. Nah, bisa Bapak Ibu guru ceritakan pengalaman di luar Bapak Ibu mengajar sekarang ya. Karena ternyata pun saya saat itu menceritakan tentang kegiatan 3 sekolah yang pernah saya alami ya. Dari 3 kegiatan dari 3 tempat sekolah yang saya alami itu diberi kesempatan untuk bercerita bagaimana kepemimpinan kepala sekolah yang sekolah A, sekolah B, sekolah C, bagaimana manajemennya begitu ya. Terus bagaimana kolaborasi rekan sejawat. Nah, nanti ditanyakan seperti itu. Ya, bagaimana bentuk kerjasama rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi itu ada pertanyaan yang seperti itu. Ya, nah oleh karena itu mohon untuk Bapak Ibu memberikan informasi yang detail, yang jujur, yang lugas, dan jangan lupa mantap ketika diberi pertanyaan ya. Karena ketika Bapak Ibu menjawab dengan mantap, insya Allah interviewer itu akan kagum ya. Tapi ketika Bapak Ibu guru itu menjawab sekenanya atau sesuka hati, maka akan berbeda ya hasil yang akan diberikan. Jadi seperti itu. Kemudian ini kegiatan yang saya alami ya, dan ini ada bonus kegiatan ya atau foto-foto kegiatan. Nah, mudah-mudahan tentunya Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti akan mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 7 dan dinyatakan lulus semuanya, mudah-mudahan seperti itu dan kuotanya tercukupi semuanya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lulus di seleksi administrasi, di seleksi simulasi ataupun di seleksi wawancara, nah nanti otomatis Bapak Ibu akan menjadi calon guru penggerak. Nah, ketika menjadi calon guru penggerak, nah ini berarti berawal dari pendidikan yang dimulai dari calon penggerak itu. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, kegiatannya banyak sekali, ya. Ada sinkron asinkron yang tadi dijelaskan, ya. Kemudian ada mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Kemudian tentu saja akan ada kegiatan yang menyenangkan, yaitu berupa lokakarya, ya. Ini dokumentasi kegiatan lokakarya yang kami ikuti. Ini lokakarya yang kami ikuti ada 9 nantinya ya. Dari 9 itu ada juga yang dinamakan dengan lokakarya 0. Nah, ada lokakarya 0. Nah, lokakarya 0 ini adalah awal dari semuanya. Kami baru bertemu dengan para penyelenggara ya, para penyelenggara dari
pendidikan calon guru penggerak ini. Nah, yang dipandegani oleh PM4TK Matematika Yogyakarta ya. Kemudian di samping sini ini pengajar praktek dan juga penyelenggara ya. Ini untuk kegiatan awal Lokakarya 0 ya. Kemudian pada Lokakarya Perdana ya, ini Lokakarya Perdana. Nah, nanti akan bertemu dengan beberapa calon guru penggerak dari kelompok yang berbeda dan pengajar praktek yang berbeda, dan juga ini ada perwakilan dari kepala sekolah masing-masing calon guru penggerak. Dan ada juga ini yang kemarin ini adalah Lokakarya 2 ya yang kami laksanakan. Nah, nanti untuk Sabtu depan ini akan kami jalani Lokakarya yang ketiga. Jadi perjuangan kami angkatan 4 itu masih lama ya, masih 6 bulan lagi harus kami berjuang ya. Tapi mudah-mudahan dengan semangat ya dan kesadaran yang tinggi untuk belajar, kami mudah-mudahan bisa melampaui ini semuanya ya. Jadi tahapan-tahapan sudah kami lalui, kami tinggal menyelesaikan berarti 1,5 modul lagi yang harus kami selesaikan di modul LMS ini ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing pengalaman yang saya alami ya, dimulai dari pendaftaran seleksi dan lain sebagainya sampai dengan tadi kegiatan Lokakarya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dari para calon guru penggerak angkatan 7 yang mudah-mudahan di room ini bisa diterima semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ida. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Bapak Ibu, dari 2 narasumber itu kita mendengarkan pemaparannya sudah sangat gamblang, tetapi tetap kita sediakan ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu barangkali mau menanyakan bisa raise hand terlebih dahulu. Bu Umi Saatun, silakan Ibu. Oke, maturun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan ke Ibu Nur Hikmah. Jadi Oke, untuk siap. ada 4 tahapan ya Ibu, 5 tahapan. Pendaftaran, mengerjakan esai, simulasi mengajar, dan wawancara ya Ibu. Okay. Tadi di simulasi mengajar 8 menit harus sampai terakhir adanya penilaian. Nah, ini kok padahal siswanya tidak dihadirkan. Praktek untuk penilaiannya seperti tadi Bu Indah kan meripati salah itu nih, salah memandang harusnya ke kanan apa ke kiri itu. Itu berarti seolah-olah ada siswa. Terus untuk penilaiannya pripun? Nggih, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau ada jawab? pertanyaan lagi? Langsung jawab aja. Oke, terima kasih. Oke, tadi Bu Umi Saatun ya, pertanyaan yang bagus sekali. Memang benar ya. Jadi waktu simulasi mengajar itu memang 5-8 menit. Nah, yang saya alami ketika saya simulasi kemarin, jadi untuk penilaian itu kan pada awal kan memang ada pendahulu ada salam, kemudian ada presensi, kemudian ada apersepsi, kemudian ada pertanyaan pemantik dari materi yang akan kita berikan gitu ya. Nah, kemarin yang saya lakukan dalam tahap penilaian itu begini Bu. Nah, berarti di awal kan kita pura-puranya memberikan pengamatan ya Bu, memberikan pengamatan. Nah, waktu itu saya memberikan gambar. Ya, waktu itu saya memberikan gambar. Nah, anak-anak yang saya tunjuk. Nah, anak-anak yang saya tunjuk. Nah, bagaimana menurut misalkan murid saya waktu itu menanyakan namanya ada Ayu ya. Nah, bagaimana menurut Mbak Ayu gambar yang saya perlihatkan itu kira-kira menurut Mbak Ayu itu
siswanya sedang apa, sedang melakukan kegiatan apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi penilaiannya itu include, ya, penilaiannya itu include. Saya pura-puranya membawa presensi sekalian nulis. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi nggih. waktunya, nggih, jadi ngoten. Jadi saya pura-pura. Kemudian saya jawab lagi. Ya, saya tanya lagi ke siswa, misalkan, ya, Santi hari ini berangkat kan? Nah, seperti itu. Kemudian apa kabarnya dan sebagainya. Nah, saya tanya lagi. Nah, kira-kira tadi jawabannya disampaikan oleh Mbak Ayu, apakah sudah sesuai? Nah, jadi begitu. Jadi bersambung-sambung. Tapi maksimal saya berikan tiga saja, 3 anak saja. Ya. Dan jangan lupa ketika pertanyaan dan juga memberi penilaian itu, kita memberi apresiasi. Ya. Bagus sekali pertanyaan yang jawaban yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Bagus sekali komentar. Nah, seperti itu, ya. Nggih. Jadi itu penilaiannya, nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun sami-sami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menanyakan gimana sih pengajar praktek, apa bedanya pengajar praktek dan CGP gitu ya. Sebelum kami lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, jadi saya bercerita sedikit saja. Jadi saya posisinya sebagai pengajar praktek. Pengajar praktek itu mendampingi. Jadi di PGP itu ada gini Bapak Ibu. Dari bawah peserta ya. Peserta itu ada guru penggerak CGP. Kemudian di atasnya CGP ada dulu namanya pendamping, sekarang namanya pengajar praktek. Ketika saya mendaftar pengajar praktek, karena saya dari SMK, ada yang bertanya, Bu Indah, pengajar praktek jenengan ki bisa apa wong matematika, prakteknya apa gitu. Tetapi saya nekat saja. Oh katanya nggak apa-apa kok, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya masuk ke pengajar praktek, kemudian di atas pengajar praktek itu ada fasilitator, ada instruktur, ada asesor dan seterusnya. Nah, apa bedanya? Kalau CGP jelas tadi peserta, sedangkan saya dan teman-teman pengajar praktek itu adalah kalau saya boleh memberikan istilah itu angkatan darat. Nah, PP itu bergeraknya ke darat. Jadi PP akan bertemu dengan atau mendampingi secara langsung di darat dengan CGP. Sedangkan fasilitator itu angkatan udara. Fasilitator itu tidak bertemu langsung, tidak bisa bertemu langsung di darat, tetapi di udara. Kemudian ada instruktur. Instruktur itu apa? Instruktur itu yang memberikan materi, jadi memberikan sedikit tentang pemaparan materi yang ada di modul. Nanti Bapak Ibu kalau sudah lolos ada sekitar 3 modul yang harus dipelajari. Itu Bapak Ibu. Kemudian masalah pengisian, mungkin tadi kalau CGP kan isinya bagaimana, hampir sama Bapak Ibu. Cuma di PP itu lebih ke tentang ke pengalaman mungkin ya, pengalaman di organisasi. Misalkan gini, ada berapa kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan itu atas inisiatif siapa dan dampaknya kepada lingkungan atau kepada pendidikan apa. Itu yang ditanyakan di PP. Kemudian ceritakan cara-cara yang Anda lakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang sama hingga memunculkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Jadi di PP itu lebih ditanyakan bagaimana kita mungkin bekerja sama dengan rekan sejawat atau mungkin lebih ke komunitas praktisi. Bapak Ibu, komunitas praktisi itu banyak sekali Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu tidak masuk tidak aktif, misalkan tidak aktif di organisasi profesi tertentu, tidak masalah. Bapak Ibu toh tetap aktif di MGMP ya. Ceritakan apa adanya. Mungkin Bapak Ibu selain di MGMP ada komunitas-komunitas kecil, ada MGMP di sekolah. Ya kalau di SMK mungkin ada ya. Kalau misalkan saya guru matematika, teman saya bertujuh itu membentuk komunitas MGMP sekolah. Nanti ditanyakan juga, pengalaman saya ditanyakan juga
tantangan serta kesulitan apa yang Anda hadapi saat bekerja sama. Terus upayanya apa saja dan apa yang bisa Anda lakukan untuk memfasilitasi. Jadi intinya lebih ke itu Bapak Ibu. Jadi kemudian saya kan membuat grup, bukan saya, kami membuat grup, intinya apa ya, kami ingin berbagi sukses bersama-sama. Kalau misalkan bisa berbagi punya sedikit kita bagi sedikit, punya banyak kita bagi banyak. Kemudian Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ragu, misal nih di ISA ini, aduh ini jawabannya benar nggak ya yang seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan, karena pengalaman saya juga seperti itu. Saya menanyakan ke beberapa teman yang sudah lolos, apakah benar jawabannya kayak gini apa enggak ya, takutnya enggak lolos. Karena apa? Pengalaman saya ikut PGP ini sudah berarti berapa ya? Ketiga. Yang pertama saya ikut angkatan pertama waktu itu masih umum. Dan saya nggak ngerti cara ngisinya gimana. Akhirnya yang saya tahu, saya menjawabnya itu bukan pengalaman saya, tetapi normatif. Seorang guru itu harusnya bagaimana? Di organisasi itu harusnya bagaimana? Itu yang saya jawab. Kemudian karena waktunya sudah mepet, saya hanya copas-copas saja. Allah copas, wis paling nanti ada konfirmasi. Itu saya di administrasi saja sudah gagal. Kemudian pendaftaran yang kedua, saya mendaftar asesor PSP ya, asesor PSP. Saya juga gagal gitu. Nah, yang ketiga ini saya maksudnya saya punya komitmen dengan diri saya sendiri, pokoknya saya harus lulus gimana caranya. Sampai mungkin Bu Hikmah itu bestie saya, Mbak, tolong aku direkam. Nanti saya dikasih masukan, kurangnya di mana itu karena ngajar 8 menit itu saya seperti itu. Jadi saya ada rekamannya Bapak Ibu, nanti jikalau Bapak Ibu mau nanti saya share rekaman saya, tetapi itu bukan rekaman waktu simulasi ya, tetapi rekaman ketika saya persiapan untuk simulasi. Jadi saya memanage waktu. Benar enggak waktu pembukaan harusnya saya butuh 1 menit atau 2 menit untuk persepsi dan sebagainya. Untuk penilaian saya butuh sekian menit. Untuk pemaparan materi dan diskusi saya butuh 4 menit. Itu saya harus memanage ya. Itu saya benar-benar ketika pendaftaran ini pokoknya gimana caranya saya harus lulus gitu, karena saya sudah pernah tidak lulus gitu Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah kami dampingi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu misalkan kok ragu ini benar nggak ya jawabnya seperti ini gitu. Itu sih dari saya hanya sedikit. Kemudian kita lanjutkan ke tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanyakan bisa raise hand terlebih dahulu. Ibu. Silakan Ibu. Bu Umi lagi. Bu Umi lagi. Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bu Indah berkaitan dengan pilihan. Ketika kita mendaftar Ibu, tadi saya sempat membuka di SIM PKB Guru Penggerak, itu hanya ada 2 pilihan, yaitu guru penggerak dan satunya guru praktik penggerak. Hanya 2 itu. Nah itu saya harus milih yang mana Ibu? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menginginkan karir, jadi menghendaki karir seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, kemudian ternyata juga sudah di-SE-kan bahwa kepala sekolah itu nanti diambil dari guru penggerak, ya. Sedangkan mengikuti guru penggerak itu usianya harus di bawah 51 tahun. Nah, berarti yang usianya di atas 51 tahun ke atas itu bagaimana Ibu? Gitu. Jadi bisa saja yang usianya di atas 50, tetapi masih kurang 1 tahun dari masa pensiun, berarti berapa? 50 sampai 50 ke atas sampai dengan 59.
Bapak Ibu bisa mendaftar pengajar praktek ya. Begini Bapak Ibu, kalau misalkan kalau saya menyarankan ke guru penggerak ya, guru penggerak kecuali yang usianya di atas 50 ya, di atas 50. Karena saya pengajar praktek itu tidak mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi posisi saya dengan posisi Bapak Ibu itu akan lebih kuat posisi guru penggerak. Gitu. Jadi untuk syarat menjadi kepala sekolah atau syarat menjadi pengawas itu syaratnya harus mendapat sertifikat atau STPL guru penggerak. Jadi gini, ketika Bapak Ibu melampaui pendidikan guru penggerak, kemudian lulus mendapatkan STPL, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk database sebagai calon kepala sekolah ataupun calon pengawas sekolah. Itu otomatis Bapak Ibu. Sedangkan posisi saya pengajar praktek itu tidak, ya. Jadi kita tidak setara. Saya sendiri nanti harus melampaui ke atas. Saya harus mengikuti jenjang berikutnya. Saya harus mengikuti fasilitator. Nah, untuk mengikuti fasilitator itu tidak dari PP kemudian langsung menjadi fasilitator, tetap harus seleksi. Kemarin saya tanya narasumber dari LPMP, kebetulan fasilitator, saya tanya, Bu, gimana Bu mendaftar fasilitator? Ini bukan menakut-nakuti ya Bapak Ibu, tetapi ya gitu itu Bu Indah sampai berdarah-darah gitu. Terus oh ya udah berarti tetap harus yang penting kalau bagi saya optimis ya, optimis, tetap semangat. Itu sih Bapak Ibu. Jadi nanti setelah PP kemudian fasilitator, dan saya setelah menjadi fasilitator itu bisa membuat aksi nyata. Jadi kalau CGP itu membuat aksi nyata, saya kan apa tugasnya? Saya pengajar praktek tugasnya hanya mendampingi, datang ke sekolahnya, gimana Bapak Ibu progresnya, sudah sejauh mana, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang akan dilakukan untuk rencana 1 bulan ke depan. Itu begitu Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya di chat, ini Nyonyo itu siapa ya? Namanya siapa Nyonyo? Nama aslinya siapa? Saya bacakan izin bertanya, saya guru di sekolah swasta yang memenuhi syarat menjadi guru penggerak. Tapi saya kemarin lulus P3K yang masih menunggu SK penempatan di sekolah negeri. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pendaftaran guru penggerak dengan status seperti itu? Apakah mendaftar sekarang dengan status GTY di swasta atau menunggu SK P3K turun dan induk di sekolah negeri? Baik, kami menjawab ini Nyonyo, Ibu atau Bapak ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari ini penanya. Jadi sebaiknya kalau mendaftar itu kan melalui SIM PKB. Jadi kita di situ kita tidak melihat status bahwa itu statusnya ASN atau statusnya P3K atau GTY, kita tidak melihat. Jadi dari sistem tidak melihat status seperti itu. Jadi silakan saja kalau mau mendaftar sambil menunggu SK enggak apa-apa. Jadi syukur guru penggeraknya ketompo, SK-nya turun. Begitu nggih Bapak Ibu Nyonyo. Oke, silakan. Yang lain. Sedikit menambahi Bu Indah. Nggih, silakan Pak Kaslani. Nggih, dari 85 CGP Angkatan 4, kemarin memang ada beberapa kawan yang masih, mohon maaf, guru tidak tetap, GTT, di sekolah negeri maupun swasta. Memang alhamdulillah masuk ke P3K-nya tahun ini pengumumannya. Kemarin kita mendata, itu juga memang ada juga yang masih, mohon maaf, masih belum lolos ke dalam P3K, itu ada 7. Tidak ada masalah Bapak sekalian, cuma jikalau ini Bu, maaf, jikalau penempatannya di luar Kabupaten Tegal, ini juga harus dikonsultasikan Bu, karena di luar Kabupaten Tegal. Karena jatahnya kita itu kan ada di Kabupaten
Tegal. Tapi kalau memang penempatannya di Kabupaten Tegal itu tidak ada permasalahan yang cukup rumit, itu tidak ada. Ya, jadi sekalian silakan kalau memang entah GTY, GTT menunggu penempatan. Kalau memang masih dalam kondisi di Kabupaten Tegal itu silakan. Cuma kalau pas kebetulan terundang PPG, Bu, PLPG atau PPG itu diharapkan konsentrasi di PPG. Jadi jangan mendaftar di guru penggerak dulu. Itu tambahannya, Bu. Matur suwun. Terima kasih Pak Kaslani. Silakan Bapak Ibu. Pengalaman CGP angkatan keempat itu ada 2 kalau nggak salah. Mas siapa ya? Bu Hikmah, Mas Zamzami sama Mas Dani ya? Dani, Zamzami sama Dani. Iya, jadi beliau berdua itu yang lain pakai batik, beliau berdua pakai hitam putih, karena latsar ya, kalau nggak salah latsar. Ya, kemudian konsultasi ke saya, Rajab. Winda, saya Rajab ya. Winda, saya ikut Rajab, sedang ikut Rajab. Sebaiknya bagaimana? Saya bilang gini, diikuti saja. Mas, saya panggilnya Mas Wong, masih kecil ya. Saya panggilnya ikuti saja Mas, yang penting. Wong guru penggerak santai kok, yang penting ada temennya. Yang kenyataannya seperti itu ya Bu Hikmah ya. Yang penting kita bisa memanage. Mungkin di 1 bulan 2 bulan pertama kaget Bapak Ibu. Jadi kok tiap hari harus di depan laptop. Kemudian ada Bu Hikmah ini termasuk yang IT-nya pertama bikin IT waktu ya. Yo APD iki kan bicarane piye carane ngene ya. Akhirnya tetap aja semangat ya. Yang penting semangatnya itu Bapak Ibu. Jadi nanti banyak hal yang didapatkan di CGP, tadi sudah disampaikan Bu Hikmah. Terutama apa Bapak Ibu? Mindsetnya. Saya mendampingi CGP saya di SD, salah satu SD. Kemudian saya diskusi dengan kepala sekolah. Kepala sekolahnya sampai menyampaikan seperti ini, Mbak Indah, ternyata saya selama ini ngajarnya salah ya. Saya merasa bersalah sama murid saya yang selama bertahun-tahun saya ajar. Seperti itu. Itu karena setelah tahu, oh guru penggerak ternyata harus mungkin di istilahnya, mungkin Bapak Ibu masih asing, istilahnya berhamba pada anak. Berhamba pada anak itu apa? Berhamba pada anak itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita itu meladeni, kita itu melayani siswa. Siswa itu maunya apa? Jadi banyak sekali mindset kita yang dirubah. Oh ternyata seperti itu ya. Contoh tadi ada segitiga restitusi. Jadi biasanya kita kalau siswa salah dihukum gitu, itu diajari gimana sih supaya tidak menghukum, tidak menghakimi siswa yang bersalah, misalkan seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kaitannya dengan pendaftaran, monggo silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ini mungkin untuk teman-teman SMA, SMK masih 14 menit untuk pinjer pulang nggih. Saya WFH tetapi saya masih di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mengingatkan Bapak Ibu untuk absen nggih, presensi di kolom chat, silakan untuk diisi. Tidak ada tambahan lagi dari Bu Hikmah atau Pak Kaslani? Iya Bu, terima kasih. Saya hanya nambahkan bahwa semua proses diikuti dengan bijaksana dan juga sering-seringlah melihat SIM PKB dan pada saat mencantumkan nomor HP atau nomor WA untuk nomor tersebut tidak banyak diganti ya, karena nanti Bapak sekalian akan dihubungi jikalau ada sesuatu misalnya tadi melalui tes interview, simulasi mengajar, dan yang lainnya itu Bapak sekalian pasti akan dihubungi oleh nomor dari kementerian untuk mengkonfirmasi jadwal. Jadi kami harapkan nomor WA-nya nanti selalu aktif dan tidak berganti pada saat proses ini berlangsung. Karena sekali lagi proses ini cukup panjang, mungkin sampai dengan habis Lebaran. Jadi Bapak sekalian ikut dengan sabar. Yang penting jangan
nanti ini pendaftaran berakhir tanggal sekian 15 April, mau saya submit tanggal 15 itu enggak usah. Kalau memang harus diselesaikan nanti malam, selesaikan dengan cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Terima kasih Bu Indah hari ini, terima kasih atas kerjasamanya. Jikalau nanti diperlukan harus ada pertanyaan yang harus melalui grup, silakan kami insya Allah akan siap menjawab dengan Bu Nur Hikmah. Terima kasih Bu Indah, saya berikan ke Bu Indah. Iya, mungkin dari saya satu lagi tambahan. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, ya, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, daftarnya PP, kemudian lah kok tadi sudah saya sampaikan lah kok ternyata wah enak CGP ya gitu, enak CGP. Maka Bapak Ibu harus riset password SIM PKB ke provinsi, kalau nggak salah ke provinsi harus diriset, jadi semuanya bersih dari awal. Gitu aja. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kegiatan sosialisasi PGP Angkatan ke-4 Kabupaten Tegal, Angkatan ke-7, mohon maaf, ke-7, saya Bu, foto dulu Bu. Foto dulu. Sekedap ini ternyata ada yang masih tanya, apakah kalau sudah lolos seleksi CW kemudian mengikuti materi dan tugas dari LMS namun tidak maksimal, ada tugas yang tidak terlaksana, apakah bisa tidak lulus atau ada remedi susulan? Baik, untuk tugas-tugas harus dikerjakan. Jadi teman-teman CGP ini pejuang centang biru, ya, pejuang centang biru. Jadi kalau sudah centang biru ya aman gitu. Silakan dikerjakan sebisanya Bapak Ibu. Itu silakan diaktifkan kameranya. Saya selaku moderator dalam kegiatan ini izin menjawab sebentar Bu. Izin menjawab sebentar. Oh iya silakan. Oke, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Nyonya yang terakhir ini, ketika tugas di LMS itu tidak maksimal, ini biasanya antara fasilitator dan CGP dan PP itu nanti ada informasi yang tidak pernah tidak pernah lupa atau tidak pernah luput. Jadi ketika ada salah satu dari teman CGP yang belum selesai mengerjakan tugas, pasti akan dijapri, pasti akan dichat, ya. Jadi selalu akan terkontrol. Ya, misalkan saya tugas kan dari alur Merdeka ada 8 itu, kemudian ada satu tugas di modul 1.1 misalkan, kemudian belum selesai di alur elaborasi misalkan, atau di alur demonstrasi kontekstual misalkan. Nah, pasti nanti akan dijapri oleh fasilitator. Jadi begitu. Jadi pasti akan terselamatkan. Ya, jadi tidak mungkin fasilitator itu membiarkan calon guru penggerak untuk tidak mengerjakan tugas. Pasti akan ada tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Jadi seperti itu. Betul ya Pak Aslani? Semangat kita foto bareng. Saya tutup deh. Saya selaku moderator di kegiatan sosialisasi PGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Mohon maaf barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu berkenan mengaktifkan kameranya, kita foto bersama. Tadi saya sudah melapor ke Bapak Kacabdin. Terima kasih Pak Sugimin, Bu Mi. Oke, difoto Pak, diambil gambarnya. Tadi saya sudah melaporkan ke Pak Sulikin kaitannya dengan kegiatan ini dan beliau sangat apresiatif ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa meninggalkan ruangan. Iya. Terima kasih guru-guru hebat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Sami-sami. Izin live dulu Bapak Ibu. Nggih Pak Janur, atur nuwun nggih Pak.